Kali ini kita akan membahas soal kontes terbuka Olimpiade Matematika edisi bulan Agustus tahun 2023, bagian B soal nomor 1. Soal nomor 1 ini terdapat sebanyak 5 poin pertanyaan, yaitu poin A, B, C, D, dan E. Terdapat 2023 koin yang disusun membentuk sebuah lingkaran. 1011 diantaranya berwarna perak dan 1012 lainnya berwarna emas. Labeli koin tersebut K1, K2, dan seterusnya hingga K2023, dan misalkan F99N menandakan banyaknya koin emas di antara koin KN tambah 1, KN tambah 2, dan seterusnya hingga KN tambah 99. Di sini indeks menggunakan modulo 2023, yang berarti K2024 sama dengan K1, K2025 sama dengan K2, dan seterusnya. Ada 5 poin pertanyaan, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari poin pertanyaan yang A. Buktikan bahwa mutlak dari F99N tambah 1 dikurang F99N kurang dari atau sama dengan 1. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita misalkan. Misalkan nilai dari F99N sama dengan P, dan F99N tambah 1 sama dengan Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat non-negatif. Berdasarkan definisi tadi, jelas bahwa F99N ini adalah banyaknya koin emas yang berada di antara koin KN tambah 1, KN tambah 2, sampai KN tambah 99, sementara F99 dari N tambah 1 merupakan banyaknya koin emas di antara koin KN tambah 2, KN tambah 3, dan seterusnya hingga KN tambah 100. Kemudian kita akan membagi ini menjadi dua buah kasus. Kasus pertama adalah jika koin KN tambah 1 merupakan koin emas, maka banyak koin emas di antara koin KN tambah 2, KN tambah 3, dan seterusnya hingga KN tambah 99 akan ada sebanyak P dikurang 1. Kenapa begitu? Karena tadi kan nilai dari F99N itu sama dengan P. Sementara KN tambah 1 merupakan koin emas. Nah, dengan demikian yang bisa kita simpulkan apa? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa maka nilai dari Q itu bisa ada dua macam. Bisa jadi Q sama dengan P dikurang 1 atau Q sama dengan P. Q tadi apa? Q tadi adalah banyaknya koin emas di antara koin KN tambah 2, KN tambah 3, dan seterusnya hingga KN tambah 99, kemudian KN tambah 100. Maksud saya adalah jika KN tambah 100 merupakan koin emas, maka nilai Q akan sama dengan P. Sementara jika koin di posisi KN tambah 100 bukan koin emas atau koin perak ya, maka nilai Q akan sama dengan P dikurang 1. Nah, dengan demikian akibatnya kita bakal punya nilai mutlak dari F99N tambah 1 dikurang F99 dari N itu akan sama dengan mutlak dari Q dikurang P, yang mana mutlak dari Q dikurang P itu maksimal nilainya adalah 1. Atau dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa mutlak dari F99N tambah 1 dikurang F99N
nilainya kurang dari atau sama dengan 1. Itu jika koin KN tambah 1 merupakan koin emas. Selanjutnya, jika koin KN tambah 1 merupakan koin perak, maka dengan demikian banyak koin emas pada posisi KN tambah 2, KN tambah 3, dan seterusnya hingga KN tambah 99 itu akan sama sebanyak P koin emas. Karena nilai dari F99 dari N itu sama dengan P. Sementara di koin KN tambah 1 tadi kan kita anggap jika dia koin perak. Nah, lalu akibatnya apa? Akibatnya adalah maka kita akan punya nilai Q itu bisa jadi sama dengan P jika koin KN tambah 1-nya sama dengan merupakan koin perak, sementara nilai Q itu juga bisa jadi sama dengan P tambah 1 jika koin di posisi KN tambah 100 merupakan koin emas. Apapun itu, yang jelas dari kasus yang kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari F99N tambah 1 dikurang F99N itu akan sama dengan mutlak dari Q dikurang P, yang mana nilai dari mutlak Q dikurang P itu maksimal 1. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa mutlak dari F99N tambah 1 dikurang F99N itu akan kurang dari atau sama dengan 1. Jadi itu untuk jawaban poin yang A. Karena tugas kita tadi di poin yang A adalah membuktikan bahwa F99N tambah 1 dikurang F99N itu nilainya kurang dari atau sama dengan 1, nilai mutlaknya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang B. Pertanyaan B, buktikan bahwa nilai dari F99 0 ditambah F99 1 ditambah F99 2022 itu sama dengan 99 dikali 1012. Dari soalnya saja, dari poin yang ini ya, dari sini jelas bahwa F990 ditambah F99 1 ditambah dan seterusnya hingga ditambah F99 2022 ini menyatakan banyak koin emas di antara koin untuk F990 itu dia di antara koin K1, K2 dan seterusnya hingga K99. Sementara untuk F991 itu banyak koin emas di antara koin di posisi K2, K3 dan seterusnya hingga K100. Dapat dibayangkan sendiri hingga nanti terakhir F99 2022 ini maksudnya adalah banyak koin pada posisi K2023, K1, K2 dan seterusnya. K2024 dulu ya. K2024 dan seterusnya hingga nanti terakhir K2021. Maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa karena ini ya, karena si indeksnya sendiri menggunakan kan yang digunakan di indeks kan modulo ini ya, modulo 2023. Oh ya, sebelumnya ini 2121 ya. Nah, karena menggunakan
indeks modulo 2023, maka di sini F9090 ditambah F9091 dan seterusnya hingga F99 2022 itu tidak lain adalah menyatakan banyak koin emas di antara koin pada posisi K1, K2 dan seterusnya hingga K99, kemudian K2, K3 dan seterusnya hingga K100 sampai nanti di bagian terakhir itu menyatakan banyak koin emas di posisi K2023, K1 dan seterusnya hingga K98. Dengan demikian kita kan tahu bahwa di setiap posisi ini ya kan totalnya ada 99 koin ya. Maksudnya di K1 itu K1 berada di 99 kelompok ini ya. Kelompok maksud saya satu kelompok itu misalnya F990 yaitu K1, K2 dan sampai K99 itu dalam satu kelompok. Ini satu kelompok juga K2, K3 sampai K100. Nah, masing-masing dari K1, K2 dan seterusnya hingga K2023 ini nanti akan muncul pada 99 ini. 99 kelompok. Dengan demikian, maka kita tuliskan dulu total ada sebanyak masing-masing 99 koin untuk setiap koin di posisi K1, K2, K3 dan seterusnya hingga K2023. Dan kita tahu tadi dari soal bahwa total emasnya itu ada 1012 buah koin. Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari F990 ditambah F991 ditambah dan seterusnya ditambah F99 2022 akan sama dengan 9 dikali 1012 atau 9 dikali 1012 ini sama dengan 100.188. Jadi itu untuk jawaban poin B. Untuk soal nomor 1 poin C, buktikan bahwa terdapat suatu M sehingga F99M lebih dari atau sama dengan 50 dan terdapat suatu N sehingga F99N kurang dari atau sama dengan 49. Langkah yang akan kita gunakan adalah menggunakan aturan kontradiksi. Jadi kita andaikan ada M sedemikian sehingga F99 lebih dari atau sama dengan 50. Jadi kita andaikan ada M bukan andaikan ada ya, andaikan tidak ada M sedemikian sehingga F99 M kurang dari atau sama dengan 50. Dengan kata lain artinya untuk M sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 2022 kita punya nilai dari F99M kurang dari atau sama dengan 49. Ini berdasarkan perandaian kita tadi ya. Nah, jika F99M kurang dari atau sama dengan 49, maka akibatnya nilai dari F990 ditambah F991 ditambah dan seterusnya ditambah
2022 itu akan kurang dari atau sama dengan, karena ini ada 2023 suku ya, maka ini akan kurang dari atau sama dengan 2023 dikali 49. Maka kemudian berdasarkan poin B yang sudah kita kerjakan sebelumnya, dari poin B kan kita tahu tadi bahwa nilai dari F99.0 ditambah F99.1 dan seterusnya hingga F99 2022 itu sama dengan 9 dikali 1012 atau 100.188. Maka kemudian dengan meminjam hasil poin B, jadi dari hasil B kita punya 100.188 pengganti yang ini ya, itu akan kurang dari atau sama dengan 2023 kali 49 adalah 99.127. Jelas bahwa pertidaksamaan ini bernilai salah ya pernyataannya, karena 100.188 kan lebih dari 99.127. Dengan demikian artinya pernyataan salah yang berdampak pada perandaian kita di awal juga salah. Dengan demikian kesimpulannya adalah haruslah ada suatu M sehingga F99M itu lebih dari atau sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita akan mengandaikan lagi. Tadi untuk M, sekarang untuk N. Andai tidak ada N sedemikian sehingga F99 dari N itu kurang dari atau sama dengan 49. Dengan demikian artinya untuk nilai N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya hingga 2022 kita bakal punya nilai dari F99N itu kurang lebih dari atau sama dengan 50. Dengan demikian maka akibatnya nilai dari F0N ditambah dengan demikian bahwa maka nilai dari F99.0 ditambah F99.1 ditambah dan seterusnya ditambah F99 2022 nilainya akan lebih atau dari sama dengan 2023 dikali 50, karena ini ada 2023 ini ya suku ya. Nah, sementara dari poin B lagi kita tahu bahwa ini tidak lain adalah sama dengan 100.188, kemudian lebih dari atau sama dengan 2023 dikali 50, yang mana hasilnya adalah 101.150. Jelas bahwa pertidaksamaan terakhir adalah pernyataan yang salah. Karena pernyataannya salah, maka perandaian di awal juga salah. Akibatnya haruslah ada minimal satu nilai N sedemikian sehingga F99N kurang dari atau sama dengan 49. Itu untuk jawaban poin yang ke C. Poin D, simpulkan bahwa terdapat suatu X sehingga F99X sama dengan 50
dan terdapat suatu Y sehingga F99Y sama dengan 45. Tunjuk menggunakan hasil dari A dan C. Tinjau apa yang terjadi dengan nilai F99X ketika X bergerak dari M ke N. Oke, ini soal poin D. Pertama adalah nilai dari F99X sama dengan 50. Maka kemudian nilai dari F99Y sama dengan 49. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa bisa begini. Jadi pertama kita memakai kontradiksi ya. Andai tidak ada X dan Y sedemikian sehingga F99X sama dengan 50 dan F99Y sama dengan 49. Maka begini, dari poin C maka kita tadi sudah bisa menyimpulkan bahwa pasti ada M dan N di mana nilai M tidak sama dengan nilai N, di mana kita ambil nilai dari F99M itu lebih dari 50 dan F99N kurang dari 49. Saya hapus dulu ya biar lebih rapi. F99M lebih dari atau lebih dari 50, sementara F99N kurang dari 49. Nah, jadi tekankan begini, dari poin A kita tahu bahwa mutlak dari F99N tambah 1 dikurang F99N itu nilainya tadi kurang dari atau sama dengan 1. Sehingga pergerakan dari nilai F99N ditambah 1 ke F99N atau sebaliknya. Jadi sehingga pergerakan dari nilai dari F99N tambah 1 ke F99N atau sebaliknya itu adalah kalau bukan berkurang 1 tetap ya, atau yang ketiga bertambah 1. Maka kemudian begini, untuk X dan Y yang berada di antara M dengan N, di mana F99N kurang dari 49 kurang dari 50 kurang dari F99M. Maka dari sini jelas ya bahwa ketika X bergerak
dari M ke N, maka nanti akan ada nilai X, di mana nilai dari F99X sama dengan 50. Kemudian dan ketika Y bergerak dari N ke M, jadi arah ininya ya, berlawanannya dari yang tadi. Jika Y bergerak dari N ke M, maka akan ada Y di mana nilai dari F99Y sama dengan 49. Itu untuk jawaban yang poin D ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke jawaban untuk poin E. Poin E, apakah selalu terdapat suatu N sehingga F99N sama dengan 51 bagaimanapun susunan koin-koin tersebut? Maka untuk menjawab soal ini kita perhatikan susunan 1011 koin emas dan 1011 koin perak. Jadi salah satu cara penyusunannya kita bisa susun seperti ini: PE, P-nya perak, sementara E adalah emas. Nah, seperti ini lebih kurang ya. Maka susunan di atas adalah susunan yang ideal, di mana koin emas dan koin peraknya itu kita susun secara selang-seling. Nah, gambar yang ini merupakan salah satu cara menyusun sehingga tidak ada N, sehingga nilai dari F99N sama dengan 51. Sementara di atas nilai dari F99N sama dengan 50 atau F99N sama dengan 49. Nah, karena ini baru 1000 koin emas dan 1011 koin emas dan 1011 koin perak, maka kemudian kita akan sisipkan di sebarang tempat satu koin emas. Akan disisip satu koin emas di sebarang tempat. Jadi kan begini, kalau sebelum disisipkan maka total ada sebanyak 1011 nilai dari ya saya catat saja. Jadi sebelum disisipkan ke satu buah koin terakhirnya, total ada sebanyak 1011 buah nilai dari F99N sama dengan 50. Dan kemudian ada juga 1011 nilai F99N sama dengan 49. Jadi kemudian setelah disisip, maka susunan koin yang di atas akan tampak seperti, nah lebih kurang menjadi seperti ini: P, E, P, E dan seterusnya, kemudian P,
E, P, E, dan seterusnya. Kemudian kita punya di sini ada E, P, E, P. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah letak koin emas yang disisipkan. Nah, dengan demikian sekarang dari gambar yang di atas ya, kita bakal punya sebanyak lebih kurang 49 ditambah 1012, atau ini sama dengan 1061 nilai dari F99N sama dengan 50. Sementara itu dan akan ada sebanyak 1011, yang awalnya tadi 1011 ya, dikurang 49, atau ini akan sama dengan 962 nilai, dimana nilai dari F99N sama dengan 49. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa ada susunan dari koin-koin di mana tidak ada suatu N sehingga nilai dari F99N ya, ini akan sama dengan 51. Nah, dengan demikian untuk soal poin ke E, dimana tadi pertanyaannya apakah selalu terdapat suatu N sehingga F99N sama dengan 51, maka jawabannya adalah ada susunan dari koin-koin di mana tidak ada satu N sehingga nilai F99N sama dengan 51. Baik, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.